Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Ya, kegiatan ini adalah salah satu pemenuhan tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu harus melakukan aksi nyata atau diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah masing-masing. Ya, sebelum kita mulai kegiatannya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan satu dua hal kepada Bapak. Silakan. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan salah satu kegiatan yang menjadi syarat untuk ditetapkan sebagai guru penggerak saudara kita Katrina Randa. Jadi ini adalah satu hal yang sangat positif kita semua. Tapi sebelumnya saya mulai tentang saya mengucapkan bahwa Bapak Ibu saya tidak bapak saya sendiri, Ibu yang saya hormati, kita bersyukur bahwa hari ini sesuai rencana jadwal yang ditetapkan oleh rekan sekretariat kita Ibu Katrina akan mengadakan pertemuan bersama rekan-rekan sekretariat Bapak Ibu guru dan staf, dan ini adalah salah satu kegiatan yang begitu sangat positif. Jadi ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan ada manfaat bagi kita semua secara khusus dan bagi pendidikan dan pendidikan di sekolah kita yang juga sampai bisa menggunakan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya, sebelum dimulai, semua memiliki kesempatan untuk berpendapat. Sepakat Bapak Ibu? Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Sepakat? Jika ada satu orang berbicara maka yang lain mendengarkan. Sepakat? Berpartisipasi penuh. Maka kita ice breaking dulu, ya. Mungkin boleh berpasangan, ya. Saling menatap Bapak Ibu. Ya, saling menatap. Ya, karena kita akan bahas tentang budaya positif, jadi kita harus kasih keluar dulu aura positifnya, ya. Ya, kita ice breaking dulu. Ya, kayaknya masih ada yang manyung, jadi ya. Kita cairkan suasana yang beku dulu, ya. Oke. Saling berhadapan Bapak Ibu, ya. Jadi ice breakingnya ini adalah saling bertatapan, ya. Saling bertatapan, kemudian sambil tersenyum, ya. Selama 30 detik bisa, ya Bapak Ibu, ya. Oke, silakan. Jangan lihat bibirnya, lihat matanya supaya tidak lucu. Oke, silakan 30 detik dari sekarang. Senyumnya. Senyum saja, tidak ketawa. Oke, tadi disuruh senyum tapi sekarang sudah ketawa. Berarti aura positifnya sudah keluar, ya. Oke. Konsep inti dari budaya positif di sini ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada segitiga diskusi. Ya, jadi dari beberapa konsep inti tersebut kita akan ulas satu persatu Bapak Ibu, ya. Oke. Ya, sebelum kita ulas satu persatu, silakan diperhatikan dulu miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Saya kira ini yang kita laksanakan selama ini Bapak Ibu, ya. Ya, coba diperhatikan dulu.
Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Betul tidak Bapak Ibu yang kita lakukan selama ini? Ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Betul tidak? Ya. Apakah dengan cara kita seperti ini akan memunculkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Pembelajaran dengan paradigma baru. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, baik Bapak Ibu. Pertanyaan saya di sini adalah apakah kita tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang tahu? Ada yang ingin menjawab? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Ibaratnya di sini adalah seorang dokter sebelum memberi ramuan kepada pasiennya, sebelum memberi obat kepada pasiennya, seorang dokter tersebut harus mendiagnosis terlebih dahulu penyakit apa yang diderita oleh si pasiennya. Seperti pula juga dengan kita guru ya, sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, tentunya kita tahu kebutuhan siswa kita seperti apa ya, termasuk dari gaya belajar siswa seperti apa ya, kesiapan murid kita untuk belajar seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, disiplin positif. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang disiplin positif? Apa itu disiplin positif? Ada? Ya, jadi disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Ya, jadi disiplin positif ini adalah bagaimana caranya kita Bapak Ibu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari diri dalam siswa untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya penghargaan atau rewardnya. Lanjut di nilai-nilai kebajikan ya. Ya, nilai-nilai kebajikan di sini pada kurikulum Merdeka yang paling ditekankan di sini adalah pembentukan karakter ya. Pembentukan karakter yang sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang tahu 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Yang pertama ada ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri. Kemudian bernalar kritis. Kemudian kreatif. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila ya. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Kayaknya ini saya harus bertanya satu-satu. Kebutuhan dasar manusia. Iya. Kira-kira Bapak Ibu lagi butuh apa sekarang? Saya bertanya Bu. Nanti dulu. Ibu lagi butuh apa sekarang? Kebutuhan dasar manusia. Oh iya, pendamping hidup supaya ada yang memperhatikan. Oke, dari Bu Dorce sudah ada pendamping hidup. Jadi lagi butuh apa sekarang Bu? Ya. Ya dari besar saja dulu.
butuh kasih sayang. Oh iya, butuh kasih sayang dari Bu Mary. Masih ingin diperhatikan tuh sama suaminya. Oh betul ya. Oke. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Oke, ada yang butuh diperhatikan, butuh kasih sayang. Ya, seperti itu juga dengan siswa-siswi kita di kelas Bapak Ibu ya. Apabila ada yang berbuat menentang nilai-nilai kebajikan, maka sebenarnya anak tersebut kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya. Ya, apabila seorang murid melakukan suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Ya, di sini ada apa sih itu kebutuhan dasar manusia ya? Bapak Ibu sudah menjawab tadi ya. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya, jadi ada 5 ya, sudah betul yang disebutkan oleh Bapak Ibu tadi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada tentang penguasaannya, kemudian bertahan hidup, kasih sayang dan rasa yang ingin diterima. Butuh diperhatikan, butuh disayang-sayang ya Bapak Ibu ya. Seperti juga dengan siswa-siswi kita. Kesenangan, kemudian kebebasan ya. Jadi apabila ada siswa kita yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, jangan langsung dimarahi Bapak Ibu ya. Kita harus tahu latar belakangnya dulu seperti apa ya. Jangan sampai ada 5 dari kebutuhan dasar manusia ini yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ya. Baik, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu motivasi? Oke, silakan Ibu Sarce. Iya, menurut saya kalau motivasi itu suatu dorongan dari dalam diri maupun dari luar. Kalau dari dalam, yaitu dari kemauan siswa sendiri. Kalau dari luar itu motivasi, misalnya ada dorongan dari orang tua. Ya, Sekian. Iya, sangat luar biasa sekali jawaban dari Bu Sarci. Ada yang berpendapat lain? Ibu? Oke. Ya, jadi motivasi itu adalah dorongan, ya, dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Oke. Di sini ada 3 poin motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari hukuman, ya. Siswa kita melakukan sesuatu, ya, bukan muncul dari dalam dirinya sendiri, ya, tetapi mereka takut nanti kalau saya tidak melakukan ini saya akan dihukum oleh guru saya, seperti itu, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalannya, wah, saya harus melakukan ini karena kalau saya melakukan ini pasti ada hadiah dari bu ini, ya, dari bu guru saya, pak guru saya, seperti itu. Iya, jadi motivasi tersebut adalah motivasi eksternal, ya. Kemudian untuk motivasi internal adalah untuk menghargai dirinya sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai dan kebajikan dirinya, ya. Jadi siswa melakukan sesuatu itu karena memang muncul dari dalam dirinya, ya, untuk menghargai dirinya sendiri, seperti itu, ya. Itu yang namanya motivasi internal. Konsep disiplin dengan identitas gagal.
ya. Kenapa ya peserta didik kita, saya sudah tegur berkali-kali, tapi tetap tidak ada perubahan. Kenapa Bapak Ibu? Pertama, karena hukuman, ya. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu, ya. Termasuk saya, hukuman. Ya, pasien yang ranking 31 dari 31 siswa. Ya. Oke. Berikutnya, konsep disiplin identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi, ya. Konsekuensi ini seperti apa Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab apa itu konsekuensi? Ya, ada yang mau menjawab? Oh iya, silakan, ada Ibu Dorce, silakan. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya, konsekuensi, misalnya kita melakukan suatu pelanggaran, siswa misalnya, karena siswa sudah memiliki tata tertib, maka jika mereka melanggar tata tertib itu, maka akan menerima konsekuensinya misalnya. Nah, kalau menurut saya konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan pada saat kita melanggar sesuatu yang sudah kita sepakati. Ya, terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk Bu Dorce. Sangat luar biasa jawabannya. Iya. Ya, jadi konsekuensi itu misalnya ada siswa yang tidak membawa baju olahraga. Jadi apa konsekuensinya kira-kira Bapak Ibu? Kalau ada siswa-siswi kita yang tidak membawa baju olahraga. Iya, benar sekali ya. Iya, jadi jika ada siswa-siswi kita yang tidak membawa baju olahraga pada saat jam pelajaran olahraga, berarti dia harus disuruh pulang mengambil baju olahraganya, ya. Jadi konsekuensi di sini adalah ada hubungan antara pelanggaran yang dilakukan dengan hukuman yang akan diberikan atau konsekuensi yang akan diberikan, seperti itu. Jangan sampai siswa-siswi kita sudah terlambat kemudian disuruh lari keliling lapangan 20 kali, kan tidak nyambung Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau ada siswa-siswi kita terlambat, konsekuensinya apa? Misalnya terlambat 20 menit, guru mata pelajaran bahasa Indonesia sudah ada di dalam. Berarti konsekuensinya adalah setelah jam pelajaran 20 menit yang tertinggal tadi itu harus menghadap sama guru bahasa Indonesia. Seperti itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Tapi konsekuensi di sini Bapak Ibu, penguatannya jangka pendek, ya. Pada saat itu saja anak-anak akan merasa apa yang dilakukan tidak tertanam di dalam dirinya. Misalnya itu tadi ya, melakukan kesalahan diberikan konsekuensi, selesai, tidak tertanam dalam dirinya, ya. Kemudian murid menghormati peraturan, murid akan menghormati peraturan saja, ya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan yang dilakukan benar-benar tidak direnungi, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya restitusi, ya. Mungkin ini adalah hal yang baru bagi kita. Apa itu restitusi? Ada yang sudah tahu apa itu restitusi? Oke. Baik, restitusi itu ya, di sini ya, murid mulai bertanggung jawab terhadap perilakunya. Ya, jadi misalnya ada siswa yang melakukan suatu kesalahan, ya, kita selesaikan dengan guru, kita selesaikan secara bersama-sama siswa dengan guru, maka murid akan mulai merenungi apa permasalahannya dan mulai mencari solusinya apa, sehingga kemungkinan tidak akan diulangi
selanjutnya seperti itu. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ya, kita lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, cara menanamkan disiplin positif pada murid adalah pendekatan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Ini ada di sini. Ya, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kondisi bagi murid, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya, menurut Diane Gorsen. Ya. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, ya, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi jika siswa-siswi kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu, kita panggil, kita selesaikan masalahnya secara bersama-sama. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, kemudian menguatkan pada fokus solusi. Ya, jadi apabila ada siswa-siswi kita yang lanjut konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, cara menanamkan disiplin positif pada murid adalah pendekatan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Ini ada di sini. Ya, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kondisi bagi murid, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya, menurut Diane Gorsen. Ya. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, ya, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi jika siswa-siswi kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu, kita panggil, kita selesaikan masalahnya secara bersama-sama. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, kemudian menguatkan pada fokus solusi. Ya, jadi apabila ada siswa-siswi kita yang memiliki masalah atau melanggar suatu aturan, kita panggil Bapak Ibu, kita ajak siswa kita tersebut untuk mencari solusinya, mencari atau menyelesaikan apa permasalahannya, bukan malah dibuat tambah jadi-jadi seperti itu, ya. Oke, kemudian di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada contoh kasusnya, siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ya, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Ya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling efektif adalah restitusi. Ya, siswa yang tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa tersebut hormat di bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Ya, kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, betul. Ya, guru mengerjakan PR-nya pada saat istirahat, tapi tidak sampai 3 kali lipat juga, Bapak Ibu, ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas nanti kita akan bahas selanjutnya. Membantu siswa menyelesaikan masalahnya, kemudian guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi, ya, cara 5 posisi kontrol kita dalam menyelesaikan masalah siswa kita di sekolah, ya. Kita berada pada posisi mana, Bapak Ibu, ya? Apakah penghukum, ya?
Saya kira dari gambarnya Bapak Ibu sudah tahu apa itu penghukum ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti di sini ada contoh menyelesaikan masalah siswa, yaitu siswa yang sering terlambat ya. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, sebagai penghukum, kadangkala kita berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian sebagai pemantau, kadangkala kita berkata, kamu sudah melanggar. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ya. Kemudian di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu dalam memperbaiki kesalahan ini? Ya. Bapak Ibu, di sini ada videonya, silakan ditonton, silakan disimak. Kira-kira Bapak Ibu berada pada posisi kontrol yang mana dalam menangani masalah siswa yang ada di sekolah kita? Ini posisi penghukum Bapak Ibu ya. Ya, jadi posisi penghukum ini ya dapat menyakiti hati siswa kita, tapi kadang-kadang kita tidak sadari Bapak Ibu ya, dan kadang-kadang siswa-siswi kita mendendam kepada kita. Oke. Kemudian selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Ya, berikutnya posisi teman. Jadi biar usaha rica
Berikutnya sebagai posisi pemantau atau monitor. Ya, jadi posisi pemantau ini adalah memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa siswi. Kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Ya, jadi posisi manajer ini adalah benar-benar mencari solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Bapak Ibu, kira-kira ada 3 ibu ya. Oke, kira-kira posisi kontrol mana yang kita lakukan selama ini Pak dalam menangani masalah siswa-siswi kita di sekolah? Berada pada posisi kontrol yang mana? Silakan. Kadang ada di posisi penghukum, kadang ada di posisi konsekuensi, kadang juga ada di posisi sebagai teman. Tetapi kembali lagi bahwa ketika kita sudah memposisikan diri sebagai teman, maka siswa-siswi kita tidak ada perubahan, maka kita sering jengkel dan mau tidak mau harus mengambil tindakan hukuman. Ya, itu terima kasih. Ya baik, sangat luar biasa sekali ya. Jadi kadang-kala kita kurang kontrol emosi ya dalam menghadapi perilaku siswa-siswi kita. Oke, kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah satu posisi yang paling ideal menurut Bapak Ibu apa? Dari Bu Sarja mungkin. Ibu Ida. Silakan Ibu Ida. Posisi kontrol yang paling ideal, silakan. Posisi menurut saya posisi kontrol yang paling ideal dari video itu adalah posisi manajer. Oh ya, sangat luar biasa. Jadi yang paling ideal di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini benar-benar siswa kita ajak untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan, mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ke keyakinan kelas, ya. Oke. Di sini ada pemantik Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kita gunakan selama ini di sini Bapak Ibu, ya yang kita tahu hanya peraturannya atau tata tertib ya. Ya. Kenapa bukan peraturannya? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira Bapak Ibu?
demi keselamatan. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan Bapak Ibu apa? Dari Bu Sarja mungkin. Ibu Ida. Silakan Ibu Ida. Posisi kontrol yang paling ideal, silakan. Menurut saya posisi kontrol yang paling ideal dari video itu adalah posisi manajer. Oh ya, sangat luar biasa. Jadi yang paling ideal di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini benar-benar siswa kita ajak untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan, mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, Bapak Ibu, ke keyakinan kelas ya. Oke. Di sini ada pemantik Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kita gunakan selama ini di sini Bapak Ibu, ya yang kita tahu hanya peraturannya atau tata tertib ya. Ya. Kenapa bukan peraturan? Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Ya, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Oke, demi keselamatan. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, demi kesehatan. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus membuat keyakinan bukan peraturan? Karena kita meyakini dalam diri kita tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Sudah tadi Ibu ya, yang sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut. Ya, beberapa minggu yang lalu kami sudah membuat keyakinan kelas di kelas 8B. Ya, jadi yang pertama dilakukan untuk membuat keyakinan kelas ya adalah berdiskusi mengenai peraturan ya. Berdiskusi mengenai peraturan. Kenapa peraturan dulu? Kenapa bukan keyakinan kelas ya? Karena dari peraturan kita akan merumuskan tentang keyakinan kelas ya. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ya, karena dari peraturan ini ada yang menyebutkan bahwa tidak boleh berantem dengan teman, tidak boleh memukul teman. Itu masuk di mana Bapak Ibu? Tidak boleh mencuri, tidak boleh berantem dengan teman. Itu masuk di nilai-nilai kebajikan apa? Misalnya tidak boleh memukul teman. Itu masuk di nilai kebajikan apa kira-kira? Saling menghargai ya. Saling menghargai atau saling menghormati. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu masuk di nilai kebajikan yang mana Bapak Ibu? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan atau menjaga lingkungan. Kemudian contoh yang lain, tidak boleh berbicara kotor. Ya, itu masuk di nilai kebajikan sopan santun. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, dari peraturan ke keyakinan. Karena dalam membuat keyakinan ini tidak boleh ada kata tidak atau dilarang. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, menempelkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, di sini ada contoh kesepakatan kelas yang keyakinan kelas yang kami sudah buat di kelas
8B beberapa minggu yang lalu. Yang pertama ada bertanggung jawab, ya. Kemudian sopan santun, saling membantu dan kerjasama, menjaga kebersihan. Nah itu tadi contohnya ya Bapak Ibu ya. Menghargai guru atau teman. Kemudian disiplinnya. Disiplin ini ada banyak bagian-bagiannya Bapak Ibu ya. Jadi kita kerucutkan ya menjadi seperti ini agar gampang diingat oleh siswa-siswi kita dan bisa dilakukannya, bisa diterapkan seperti itu. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Itu tadi ya, lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan pasti ada kata dilarang, tidak boleh seperti itu ya. Berupa pernyataan universal ya supaya gampang diingat. Dibuat dalam bentuk kalimat positif ya. Nah itu tadi kalimat positif tidak boleh ada kata tidak dan dilarang. Sedikit saja agar mudah diingat ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Berikutnya ini poin yang terakhir ya, segitiga restitusi ya. Ini adalah hal yang baru bagi Bapak Ibu atau sudah ada yang pernah dengar sebelumnya apa itu segitiga restitusi? Ya, jadi cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi kita ya. Jadi segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas ya. Jadi di menstabilkan identitas ini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa dibaca Bapak Ibu atau kecil sekali ada contoh kalimatnya di situ di tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bisa dibaca. Ya, jadi di sini kalimatnya saya bacakan saja Bapak Ibu ya karena kecil sekali. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian ya tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan ya. Contoh kalimatnya di sini adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Di menanyakan keyakinan di sini adalah kita semua memiliki motivasi internal. Contoh kalimatnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Iya, jadi sekarang Bapak Ibu ya, jika ada siswa yang melanggar terus-menerus, tidak usah marah-marah Bapak Ibu, tidak usah kasih intensinya ya. Tinggal kita terapkan saja segitiga restitusi ini ya. Kita panggil anak didik kita yang punya masalah ya. Kita panggil, kita menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada contohnya, Bapak Ibu bisa lihat dan mungkin bisa di sini. Silakan. Oke baik ya. Bagaimana Bapak Ibu jika kita terapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa-siswi kita di sekolah ya? Ya pasti akan tercipta lingkungan yang positif ya. Seperti itu. Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah siswa
siswa dan guru mencari dan menemukan solusi dari masalah siswa sehingga tidak diulanginya lagi, ya, seperti itu. Kita akan masuk di sesi tanya jawab. Adakah yang mau memberikan pertanyaan? Oh iya, Ibu Ida, silakan. Baik, yang ingin saya tanyakan tentang pemberian hukuman. Tadi menjelaskan ada beberapa pemberian hukuman, dan yang mau saya tanyakan adalah apa perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi. Oke, baik, luar biasa sekali pertanyaan dari Ibu Ida ya. Oke, pertanyaan dari Ibu Ida, apa perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi? Bapak Ibu ada yang mau bantu jawab? Bu Dorce mungkin mau bantu jawab perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi, boleh? Oke, silakan. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya, kita sudah lihat tadi tentang video hukuman. Hukuman itu sesuatu yang harus benar-benar dilakukan oleh siswa jika melanggar suatu tata tertib misalnya, dan itu akan menekan siswa karena dia akan merasa bahwa ketika saya melanggar suatu tata tertib, maka pasti saya akan dihukum, dan hukuman seperti apapun itu harus saya lakukan. Kemudian untuk konsekuensi, seperti sudah ada contoh tadi bahwa ketika hari Jumat siswa diharapkan untuk menggunakan baju olahraga. Nah, pada saat ada siswa yang tidak menggunakan baju olahraga, maka konsekuensinya harus kembali ke rumah. Nah, saya pikir konsekuensi ini lebih meringankan anak-anak daripada hukuman. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, untuk restitusi ini, saya kira ini yang paling baik untuk kita gunakan, kita terapkan di sekolah kita, karena restitusi ini merupakan bagaimana cara untuk memberikan solusi yang terbaik kepada siswa kita supaya tidak terulang-ulang lagi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka langgar yang tidak sesuai dengan apa yang diterapkan di sekolah kita. Itu, terima kasih. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Dorce. Tepuk tangan dulu ya. Hukuman dapat menyakiti hati siswa ya, konsekuensi ya itu tadi. Kita harus ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan dengan konsekuensi yang diberikan. Kemudian restitusi adalah mencari solusi yang terbaik ya dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita tutup Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengajar atau mau mengerjakan pekerjaan yang lain.
ya. Saya ucapkan saya sangat berterima kasih sekali ya karena sudah meluangkan waktu untuk hadir. Ya, sekian kegiatan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Iya. Dari kegiatan aksi nyata diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Katrin ini, yaitu tentang budaya positif, sangat luar biasa untuk diterapkan di sekolah kita demi mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar. Dan yang paling terpenting adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi dalam menanggapi permasalahan siswa-siswi kita demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Pagi semua anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, tapi sebelumnya saya mau bertanya, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak ada. Oke, jadi keyakinan
karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, buat kita lebih disiplin.